Menurut saya argumentasi hukumnya kuat. Apakah bisa presiden dan wakil presiden jatuh secara terpisah gitu? Kalau Fufu Fafa itu benar diungkap dan benar itu menyangkut Gibran, itu sudah jadi alasan yang sangat kuat. Jika presiden berhalangan tetap atau diberhentikan atau dimakzulkan atau apa, maka MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diajukan oleh presiden. Saudara, saya terus mencermati perkembangan terbaru di bidang politik, hukum, dan pemerintahan melalui pemberitaan di media, baik media massa konvensional maupun di media sosial, dan juga yang masuk bertanya kepada saya melalui media sosial dan melalui akun saya. Beberapa yang menarik pekan ini saya akan coba bahas dan coba beri pandangan melalui forum ini berdasar inventarisasi masalah yang ditanyakan oleh publik yang sudah dilakukan oleh host kita, Pak Rizal Mustari. Baiklah, kita mulai. Pak Rizal, silakan, mau tanya apa? Pak Mahfud, ada satu hal yang cukup besar nih, masalah yang perlu saya tanyakan kepada Pak Mahfud. Satu isu saja, tapi saya kira Pak Mahfud punya waktu untuk bisa memberikan kita penjelasan panjang lebar. Jadi Pak Mahfud, setelah ramai menjadi perbincangan pada akhir April kemarin ketika Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyampaikan 8 tuntutan kepada Presiden Prabowo, rupanya itu di follow up, Pak. Jadi bukan semata-mata mereka menyampaikan pernyataan, tapi di follow up. Dan tanggal 26 Mei mereka membuat surat kepada DPR MPR, suratnya disampaikan pada 2 Juni kemarin, diterima oleh DPR dan MPR. Jadi mereka meminta dalam surat itu proses pengusulan untuk pemakzulan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jadi ternyata serius nih Pak, disampaikan secara resmi. Jalan ya? Iya. Kalau dulu 8. Dulu 8 tuntutan, mereka ambil satu poin poin untuk menyampaikan kepada MPR dan DPR tentang proses pemakzulan Gibran. Oke. Nah, sebelum saya bertanya kepada Pak Mahfud tentang substansinya, saya pengen nanya tentang cara yang mereka lakukan dulu. Ya, apakah menurut Pak Mahfud cara-cara yang dilakukan oleh para purnawirawan prajurit TNI ini cara-cara yang benar menurut konstitusi, di mana mereka rapat, membuat tuntutan, lalu membuat surat resmi, lalu menyampaikan kepada lembaga resmi aspirasi mereka. Benar atau tidak cara-cara seperti ini? Menurut saya benar, dan itu lebih elegan ya, karena dilakukan tidak secara sembunyi-sembunyi dengan kasak kusuk yang tidak sehat, tapi dinyatakan secara resmi. Sebagai warga negara atau himpunan warga negara, para pensiunan yang tergabung dalam forum ini berhak melakukan itu, seperti halnya hak yang pernah dilakukan oleh warga masyarakat lain. Mereka memang purnawirawan TNI. Mereka memang anggota forum angkatan atau matra di TNI. Tetapi mereka tidak harus sama dengan induknya dalam menggunakan hak politik ini. Mungkin dalam hal-hal yang sifatnya umum atau dalam hal-hal tertentu mereka bisa sama. Tapi kalau menyangkut hak politik, mereka bisa berbuat sendiri. Itu masing-masing individu menentukan hak politik mereka. Dan itu sah, daripada bikin semacam taruhlah ya video atau TikTok atau apapun yang tidak jelas sumbernya, provokatif dan segala macam gitu ya. Lebih baik begini masuk, dan itu harus direspon secara positif. Artinya ini cara-cara yang dibenarkan dalam negara demokrasi yang mereka lakukan ya? Iya, justru kita menegaskan bahwa negara kita tuh negara demokrasi, artinya memberi kesempatan kepada siapapun untuk mengajukan aspirasinya, untuk merebut jabatan-jabatan publik, untuk mengkritik dan memberi arah terhadap jalannya pemerintahan. Itu dibuka di dalam demokrasi. Nah, sekarang saya mau masuk kepada Pak Mahfud menjelaskan pada kita tentang substansi. Jadi saya ingin disclaimer dulu Pak Mahfud bahwa ini nggak ada hubungannya dengan Pak Mahfud mantan Wapres dan segala macam calon Wapres ya. Karena Pak Mahfud waktu itu sudah mengatakan sudah selesai urusannya. Pak Mahfud ketika pelantikan sudah menerima semuanya. Bahkan kita nggak pernah nyinggung-nyinggung lagi kecuali Bapak memberikan masukan kepada pemerintah. Nah, kenapa kita tanya ke Pak Mahfud? Karena Pak Mahfud adalah orang yang tepat sebagai guru besar hukum tata negara, pernah di pemerintahan lama,
pernah juga di DPR, karena ini kasusnya nanti mungkin ke DPR dan ke MPR, pernah di Mahkamah Konstitusi. Jadi Anda orang yang tepat untuk saya tanya, seberapa kuat argumentasi hukum yang disampaikan oleh Forum Perwira Prajurit TNI dalam hal pemakzulan Wakil Presiden? Menurut saya argumentasi hukumnya kuat ya. Karena apa? Karena untuk, kalau istilah konstitusi itu ya, pasal 7A hasil amandemen, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila diduga terlibat 5 hal. 4 hal pelanggaran hukum, 1 hal perbuatan tercela, 1 hal lagi keadaan. Jadi apa itu? Apa saja Pak? Ya. Apa saja itu? 1, melakukan pengkhianatan terhadap negara, ya, terhadap negara Pancasila NKRI. Yang kedua, terlibat korupsi, penyuapan, kemudian kejahatan berat. Kejahatan berat itu biasanya disamakan dengan kejahatan yang diancam dengan 5 tahun ke atas. Lalu perbuatan tercela. Perbuatan tercela itu ya sesuatu yang dapat merendahkan martabat, perilaku, tutur kata. Itu bisa dengan mudah terkena kepada siapapun itu Pak ya? Iya, bisa mudah. Makanya itu nanti dinilai politik soal perbuatan tercela itu. Kepala pemerintahan di Thailand dulu dipecat, dianggap melakukan perbuatan tercela. Karena apa? Ikut lomba masak dan menang. Ya. Dipecat oleh Mahkamah Konstitusi. Masuk kategori perbuatan tercela itu? Itu tercela bagi seorang kepala pemerintahan. Waktu itu Perdana Menteri kan kepala pemerintahnya. Dipecat meskipun baru menang pemilu. Kamu merendahkan martabat kepala pemerintahan sebagai Perdana Menteri. Dia baru menang pemilu. Kenapa masa ikut lomba bersama rakyat kecil yang hura-hura, yang kemudian kamu menang dan menerima hadiah? Itu dengan bangga dipecat. Jadi perbuatan tercela itu sangat fleksibel, tergantung pada situasi politik. Lalu 4 hukum, lalu perbuatan tercela. Yang ke-6 keadaan. Misalnya ternyata tidak memenuhi syarat lagi sebagai presiden atau wakil presiden. Apa misalnya sakit permanen yang ini oleh dokter. Misalnya kehilangan kewarganegaraan karena tiba-tiba ke luar negeri, tiba-tiba nerima kewarganegaraan lain. Karena memenuhi syarat lagi itu misalnya ya. Itu sebuah permisalan. Atau malah berhenti. Saya minta berhenti gitu kan. Berarti kesediaannya udah tidak ada kan. Harus diproses begitu. Itu keadaan namanya. Nah, itulah. Jadi menurut saya dasar hukumnya kuat, tetapi ingat bahwa hukum itu adalah produk politik. Secara hukum memang ada alasan, tetapi dipersulit. Dipersulit karena ada syarat-syarat yang berat. Tetapi karena hukum produk politik, yang sulit itu pun kalau situasi politik berubah bisa mudah melakukannya. Mari kita mulai. Karena soal sulit dan tidak itu urusan politik ya? Urusan politik. Bukan urusan hukum ya? Tapi kalau prosedurnya udah mempersulit agar orang tidak mudah menjatuhkan presiden dan atau wakil presiden. Sudah dipersulit dulu. Karena dulu menjatuhkan Pak Harto kok mudah banget sih. Menjatuhkan Gus Dur kok mudah banget. Menjatuhkan Bung Karno kok mudah banget. Malah dibuat aturan yang mempersulit gitu. Aturannya sulit. Tetapi dalam praktek itu sering diterobos oleh politik. Begini aturannya. Presiden atau wakil presiden bersama-sama atau sendiri-sendiri bisa dijatuhkan, bisa diberhentikan dimakzulkan istilahnya ya, kita pakai istilah dimakzulkan, bisa dimakzulkan. Itu istilah resmi dalam masa jabatannya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya itu tadi yang ada 4 pelanggaran hukum, 1 pelanggaran etika atau perbuatan tercela, 1 situasi tertentu. Sebelum lanjut Pak, saya mau rujuk sedikit kepada surat yang disampaikan oleh Forum Purnawirawan tentang syarat tadi itu. Ya. Kan ada dasar hukumnya tentang pemakzulan, ya. Lalu kemudian ada argumentasi hukumnya, Pak. Argumentasi hukum mereka saya bacakan, Pak Mahfud. 1, pelanggaran prinsip-prinsip hukum, etika publik dan konflik kepentingan. Putusan MK 90. Kira-kira gitu ya, Pak ya. Yang kedua, kepatutan dan kepantasan kapasitas seorang wakil presiden. Yang ketiga, moral dan etika. Kasus Fufu Fafa disebutkan Pak di situ. Yang keempat, dugaan korupsi Joko Widodo dan keluarganya. 4 ini menurut Pak Mahfud kira-kira berpulang masuk dalam kategori tadi itu kan? Bisa. Ya, kalau itu nanti bisa dibuktikan. 1
yang paling gampang dugaan korupsi, karena masuk di dalam 4 jenis kan, korupsi, pengkhianatan terhadap negara, penyuapan. Sebagai syarat tadi ya? Iya. Makanya nyambung dengan korupsi tadi. Bisa. Kenapa? Karena dia keluarganya, Joko Widodo dan keluarganya. Makanya Gibran ini ke keluarganya. Laporan-laporan tentang dia udah masuk kan ke KPK, tapi enggak ada follow up. Ada kata keluarga sehingga Pak Gibran terlibat, kira-kira gitu ya? Lalu yang kedua pelanggaran etika. Pelanggaran etika yang muncul dari proses penetapan sebagai calon yang terbukti secara sah dan meyakinkan prosesnya melanggar etika sesuai dengan keputusan MK. Tetapi karena putusan finalnya sudah selesai, maka cacat moralnya itu sudah dibuktikan oleh keputusan MK. Yang kemudian memberi sanksi kepada semua hakim MK. Yang satu paling berat itu diberhentikan dari ketua, yang lain ada teguran berat, teguran ringan dan sebagainya. Itu sudah menjadi alasan ketiga. Kalau Fufu Fafa itu benar diungkap dan benar itu menyangkut Gibran, itu sudah jadi alasan yang sangat kuat untuk itu ya. Jadi itu bisa, tetapi itu kan tidak mudah. Gini syaratnya, itu harus melalui beberapa lembaga. Satu, begitu surat masuk, itu harus diproses di internal DPR. Ya, nanti pimpinan DPR itu membuat disposisi, tolong nih dibahas dong kepada komisi apa, kepada balik atau apa, atau bisa juga kepada agar semua fraksi menanggapi ini. Gitu mekanisme kan? Internal di DPR. Internalnya. Ya, internal DPR. Lalu sudah itu, kalau memang dianggap memenuhi syarat, harus ada sidang DPR yang dihadiri minimal 2/3. Paripurna biasanya? Iya, paripurna. Paripurna ya? Iya, untuk menyatakan ini diteruskan apa tidak. Kemudian kalau hadir 2/3 harus disetujui oleh 2/3 dari yang hadir. Ya, 2/3/2/3. Jadi di situ aja kalau melihat konfigurasi koalisi dan oposisi sekarang, itu kan sulit. Karena jangankan untuk mencapai 2/3 yang hadir atau menyetujui gitu. Untuk mencapai 1/3 aja susah. Iya kan? Karena sekarang sudah bertumpuk di koalisi. Sehingga bisa saja. Kalau lihat komposisi partai, totalnya 8 di parlemen itu, 1 PDIP, 7 lawan yang konfigurasinya pendukung Pak Prabowo kan ya? Iya, betul. Mungkin yang tidak jelas-jelas berkoalisi Nasdem sama PKS kan. Ya, Nasdem PKS. Yang lain sudah dalam koalisi itu, dan itu tidak sampai 1/3 kayaknya kalau digabung ya jumlah itu, atau lebih sedikit gitu. Tetapi tidak mendekati separuh sih Pak. Pasti tidak mencapai 2/3. Nah itu satu. Sesudah itu ke MK. Maju, lanjut ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi itu perlu waktu 3 bulan paling lama untuk menilai nih, saling membela, saling mendakwa. Impeachment itu pendakwaan artinya, saling mendakwa. Kemudian ada yang membela dan seterusnya. 3 bulan maksimal Mahkamah Konstitusi. Sudah itu, oh iya itu salah, kembali lagi ke DPR. Dan di situ ada komposisi hakim lagi dilihat Pak. Iya. Dominan nggak yang mengatakan itu benar gitu ya? Iya, bisa komposisi 9 hakim. 9 hakim gitu. Itu belum tentu lolos juga belum kan tentu lolos juga di situ. Kalau lolos kembali ke DPR, serahkan lagi ke MPR. Jadi kembali lagi ke DPR? Iya, tidak langsung ke MPR ya? Iya, enggak. Ke DPR dulu. Anda sudah benar, kata MK. Impeachment Anda sudah benar, ya pendakwaan Anda benar. Sekarang ini saya kembalikan hasilnya, Anda benar. Nah, DPR bersidang lagi, apa ini teruskan ke MPR atau tidak? Di MPR, kalau setuju harus ada 3/4 yang hadir, 2/3 dari 3/4 ini setuju. 3/4 yang hadir, lalu yang bersetuju 2/3 dari 3/4. Di MPR tuh Pak ya? Iya, di MPR. Panjang sekali prosesnya. Jadi itu tidak mudah. Dan proses ini memang dibuat untuk mempersulit cara menjatuhkan presiden. Karena memang presiden itu harus tidak mudah dijatuhkan lah. Harus kuatnya posisinya ya. Presiden dan Wapres ya. Iya. Tetapi tidak juga mudah kalau kan hukum itu produk politik. Selalu balik ke teori itu ya. Kalau politiknya berubah maka hukum bisa menyesuaikan dia. Semua yang tadinya sulit menjadi mudah sekali. Pak Mahfud, pernahkah ada dalam negara kita contoh di mana sekelompok warga negara mengajukan gugatan kepada penguasa dan itu terjadi? Mas Rizal pernah dengar istilah petisi 50? Oh iya.
Itu bisa jadi contoh Pak ya? Ya. Yang bisa mengaitkan bahwa ada sekelompok orang yang punya suara dan menyampaikan kepada pemerintah, menggugat pemerintah tanpa mekanisme lewat partai politik ya? Tanpa mekanisme lewat partai politik. Jadi begini, Pak Harto itu dulu dikritik keras oleh para aktivis karena Pak Harto ini sengaja membuat mekanisme dia terpilih terus lah gitu. Ya. Harto sebagai rejim, bukan Soeharto sebagai presiden lembaga. Harto sebagai pribadi, tapi sebagai rejim dia memperkuat pasal 7 bahwa presiden dipilih 5 tahun sesudahnya dapat dipilih kembali. Betul. Tanpa dibatasi 2 kali. Sehingga dia jadi presiden selamanya. Jadi selamanya selalu menang karena diatur terus. Lalu yang kedua untuk mengamankan posisinya dia membuat fraksi khusus yang tidak melalui pemilu di MPR maupun di DPR, yaitu fraksi Karya ABRI namanya. Itu meliputi 25 orang sipil dan 75 orang TNI Polri gitu. Nah, di situ timbul kritik dari masyarakat. Adnan Buyung Nasution, Christiner Keitimo, kemudian dan sebagainya. Tokoh-tokoh gerakan mahasiswa yang bergerak. Ini Pak Harto tokoh-tokoh TNI banyak Pak. Iya. Pak Yasin segala macam. Iya, sesudah timbul itu, kemudian Pak Harto berpidato dulu. Ya, Pak Harto berpidato. Orang-orang itu mengira gitu. Orang yang mengkritik Pak Harto itu karena masa jabatan bisa diperpanjang, angkat TNI Polri di MPR. Orang-orang itu mengira bahwa kalau bisa berhasil menyingkirkan Soeharto, TNI akan diam, negara akan bubar. Enggak. Pancasila akan kuat terus-menerus. TNI akan terus melindungi pemerintahan ini. Jangan kira. Nah, di situ kemudian muncul petisi 50 yang orangnya hebat-hebat nih. Tokoh-tokoh TNI itu Pak ya? Tokoh TNI ya Haris Nasution. Betul. Ali Sadikin, Sudarsono Hugeng, Pak Yasin, Nasir, Haryono, AM dari kalangan Islam, dari kalangan tokoh AM Fatwa. Yang muda itu Christiner Keitimo, ada Magdir dan macam-macam, ada 50 lah ya. Ada 50. Nah, di situ dia nyatakan Pak Harto, kami kecewa karena Pak Harto menyamakan diri, mengidentikan dirinya sebagai Pancasila. Kalau mengkritik dia, dianggap menghapus Pancasila gitu. Nah, ini dibacakan secara terbuka, terus menggelinding kemana-mana. Tapi waktu itu Pak Harto sangat kuat. Belum ada medsos seperti sekarang. Demokrasi kita mati waktu itu. Pak Harto sangat kuat. Orang ini diisolasi semua. Hugeng. Main ambil aja lah waktu itu, Pak. Ali Sadikin, hak-hak perdatanya dicabut. Kredit bank nggak boleh, ini nggak boleh. Semua dibunuh hak perdatanya ini orang-orang ini. Sehingga selama itu diucapkan di tahun petisi 50 tahun 1980. Pak Harto menantang itu, menganggap bahwa meskipun Pak Harto bisa Pancasila akan tegak dan seterusnya itu. TNI kalau perlu gitu loh. Yeah. Kalau perlu ada sidang MPR yang harus dihadiri oleh 2/3 orang. Kalau akan mencapai 2/3 orang, kita culik satu agar sidangnya tidak jadi. Itu kata Pak Harto. Sampai begitu kata Pak Harto. Kita culik satu agar tidak ada yang berani mengubah ketatanegaraan. Waktu itu. Wah, udah. Petisi 50 kocar-kacir. Banyak sesudah itu yang masuk penjara tapi dengan alasan lain seperti fatwa. Pak Mahfud ingin menggambarkan bahwa kondisi dulu berbeda tetapi dulu pernah terjadi, sekarang kemungkinannya sangat mungkin. Aspirasi itu, demokrasi itu selalu membuka pintu bagi aspirasi. Kalau ditutup akan mencari pintunya sendiri. Anda tahu kemudian enggak? Wah, itu diisolasi betul. Bahkan satu cerita ketika Pak Hatta wafat di tahun 84. Ini kan teman Hatta semua nih petisi 50. Ya Nasir, ya Nasution, ya macam. Pas Pak Hatta wafat, mereka lihat ke situ. Begitu mau sholat, diusir, didorong tuh. Suruh keluar. Nggak bisa sholat di jenazahnya Pak Hatta. Ini. Padahal datang mau salatkan. Karena Pak Harto mau datang. Jadi Pak Harto tidak boleh melihat mereka di tempat itu. Sedang sholat sekalipun di tempat Pak Harto. Begitu mencekam ketika itu, tapi Pak Harto jatuh juga. Ketika demokrasi sudah mencari jalannya sendiri. Orang yang sangat kuatnya. Orang yang sangat kuatnya. Yang orang Pak Harto berbatu aja orang se-Indonesia ikut berbatu. Gitu. Jatuh juga pada akhirnya. Nah, kalau konteks bahwa itu tokoh petisi 50 yang ketika itu juga rezimnya sangat ketat tapi juga masih bisa bersuara gitu, tanpa partai politik. Pak Mahfud kalau melihat konteks sekarang,
Ada yang bisa nggak? Ada yang Pak Mahfud bisa membandingkan bahwa seberapa potensi, seberapa mungkin itu terjadi juga? Justru sekarang, ya saya katakan lagi, secara konstitusional prosedur amat Susah. sulit dilihat konfigurasi Mekanismenya koalisi panjang, amat sulit. Tetapi kalau melihat petisi 50 pada akhirnya menggelinding, pada waktu itu otoritariannya masih sangat gila-gilaan gitu. Nah sekarang ini dukungan terhadap mereka dari masyarakat banyak loh. Iya kan? Ini bisa saja mengubah konfigurasi politik. Konfigurasi politiknya terserah pada apa. Ada beberapa kunci di sini ya yang akan Sebentar Mahfud, sebelum ke konfigurasi politik, Bapak mengatakan dukungan terhadap masyarakat banyak. Maksudnya sekarang eranya era medsos dan segala macam. Iya. Bisa muncul kapan saja dulu itu suara-suara itu ya. waktu petisi 50 muncul itu diberitakan secara sepihak bahwa ini anti negara, anti pemerintah, anti apa. Tidak ada orang yang membela petisi 50. Yang membela hanya di bawah tanah saja. Iya. Muncul satu langsung diambil itu. Iya. Ya, waktu itu ya. Tidak ada yang berani membela. Sekarang begitu muncul, semua podcast bicara dia. Kita bicara ini. Artinya, kita kan melihat dukungan masyarakat juga sekarang tidak homogen. Dan sekarang lebih demokratis. Orang tidak gampang ditangkap. Orang tidak gampang. Iya. Dulu waktu petisi 50 itu saya sampai waktu nulis disertasi dulu, saya itu mencari bahan-bahan tentang petisi 50 yang pernah saya baca tidak ada lagi. Sehingga saya waktu itu oleh pembimbing saya disuruh ke Amerika, baca kamu daftar pustakanya. Ada pusat studi Asia di Columbia University. Makanya Bapak penelitian ke Amerika maka saya penelitian ke sana 1 tahun itu mencari itu yang tidak ada di Indonesia, ada semua tuh tentang rahasia-rahasia istana, keputusan-keputusan tersembunyi gitu. Yang di Indonesia tidak bisa Anda temukan gitu. Sehingga saya baca di situ semua peristiwa itu. Nah, jadi sekarang udah lain. Anda sudah bisa baca tuh petisi orang ini yang disampaikan suratnya tadi sudah dibacakan Mas Rizal lengkap kan? Tanggal sekian, diterima tanggal sekian, bunyinya demikian gitu. Nah, lanjut ke tadi Pak, konfigurasi politik yang terpotong. Ya. Jadi kalau saya melihat konfigurasi politiknya sekarang kan orang melihat koalisi Pak Prabowo dengan ke-6 lah ya, ke-6 parpol ini kan, itu nampaknya sulit ditembus kalau melalui mekanisme ini. Tapi politik itu bisa berubah loh. Bisa berubah secara tiba-tiba. Seperti tahun 98 itu, saya selalu mengatakan itu menakjubkan ya. Pak Harto itu pada 23 Maret, karena sidangnya mulai 11 Maret sampai 23 Maret, dilantik, itu kan 100% anggota MPR koalisinya ke Pak Harto. Tidak ada calon lain. Gitu. Tapi hanya 2 bulan juga itu, 21 Mei Pak Harto jatuh. Dengan sangat mudah. Semua aturan-aturan yang membelenggu itu diubah semua. Oleh orang-orang yang tadinya kompak mengatakan bahwa mendukung. Bahkan ketua MPR-nya Harmoko ngancam Pak Harto. Pak Harto kalau pekan ini tidak mundurkan diri, Senin depan saya undang sidang istimewa MPR untuk memberitakan Pak Harto. Nah Pak Harto maka sebelum itu mundur. Sebegitu cepatnya konfigurasi politik itu berubah. Iya, berubah. Mundur lalu berubah semua. Yang tadinya bersama Pak Harto lari semua 14 menteri. Ya 14 menteri dipimpin oleh Ginanjar. Kirim surat Pak Harto. Kartasasmita ya. Iya. Saya tidak bisa lagi membantu Pak Harto. Situasinya tidak memungkinkan. Ini berat dihadapi. Kami mengundurkan diri. Runtuh. Mas pada waktu itu. Oleh sebab itu ini tergantung pada pengelolaan. Di mana nih konfigurasi politik sekarang? Kalau di tingkat oposisi, PDIP mungkin ada di luar. Itu bisa akan mendorong ini bisa, tapi mungkin juga tidak akan PDIP macam-macam juga ya. Ini bisa mungkin. Nasdem mungkin bisa melihat perkembangan situasi karena dia tidak ikut di dalam pemerintahan. Tidak ikut pemerintahan, tapi dia juga tidak menyatakan oposisi. PKS juga tidak ikut. Tapi konon ada orangnya yang secara personal dianggap dekat dengan PKS. Tapi bisa saja, bahkan yang di dalam pun bisa berubah. Yang di dalam pun bisa berubah. Itu satu. Kalau kekuatan rakyat ini sudah seperti Bah. Yang kedua, kalau Pak Prabowo mengubah sikap, saya mau koalisi ini dirombak kekuatannya. Saya sekarang setuju bahwa sekarang diadakan penilaian terhadap Mas Gibran, lalu koalisinya diatur dengan PDIP, dengan yang ada di dalam.
Itu bisa juga. Itu misalnya kalau terjadi misalnya penilaian beliau berubah di dalam pemerintahannya, efektivitas pemerintahan pertimbangannya misalnya, ya, bisa saja. Misalnya saya menilai sih sama ini aspirasinya misalnya. Ya sudah dinilai aja oleh MPR, bilang begitu aja dia udah berubah semua. Kalau Pak Prabowo bilang enggak, ini masih bagus, ini aspirasi biasa ditampung aja, tapi kalau bilang oh iyalah sudahlah MPR terserah dan DPR gimana ini, oh jadi itu Pak, jadi perubahan konfigurasi politiknya akan jadi. Pak Mahfud, kita kan punya pengalaman pemakzulan presiden, pernah terjadi pada Gus Dur ya. Tapi kita belum pernah ada pengalaman wakil presiden. Ada sesuatu yang beda nggak di situ Pak, dari sisi mekanisme hukum tata negara? Gini, zaman Pak Harto itu, saya teruskan petisi 50. Karena Pak Harto begitu kuatnya waktu itu, Pak Harto melalui MPR membuat satu ketetapan MPR tentang referendum. TAP MPR nomor 5 tahun 83. Ya, kemudian itu dijadikan undang-undang tentang referendum. Isinya tuh gini, karena Pak Harto ingin dia kuat betul, nggak bisa diturunkan. Oke, kalau Anda tidak setuju saya mengangkat wakil rakyat yang tanpa pemilu, sekarang saya perlu jaminan. Apa jaminannya? Jaminannya UD 45 nggak boleh diganggu. Siapapun yang ngubah UD 45, kita lawan, kita tumpas lah istilahnya. Caranya gimana? Caranya buat ketetapan tentang referendum. Kalau ada rencana referendum harus dilakukan oleh sidang MPR yang dihadiri oleh 2/3. Ya kan? 2/3 anggota MPR, dan yang setuju untuk mengubah harus 90%. Harus 90%? Harus 90%. Kan hampir tidak mungkin ada perubahan. Tapi begitu konfigurasi politik berubah, itu TAP MPR-nya dicabut pertama. Iya kan? Tahun 98 langsung dicabut. Kita ubah nih Undang-Undang Dasar. Jabatan presiden tidak boleh lebih dari 2 kali. Kan itu. Langsung berubah. Nah itu contoh ya, bahwa ya peraturan itu kan produk politik juga. Kalau politik berubah, peraturannya ada ubah katanya. Nah kalau di dalam pengalaman, apakah bisa presiden dan wakil presiden jatuh secara terpisah gitu? Iya. Iya sudah terjadi 2 kali kan? Presidennya. Pak Harto jatuh, Habibie yang naik. Gus Dur jatuh. Iya, Gus Dur jatuh, Bu Mega yang naik. Itu bisa. Kan banyak orang yang mengatakan satu paket karena daftarnya ke pemilu, di pemilu satu paket kan gitu kan, ke KPU. Enggak. Kalau di Undang-Undang Dasar itu pasal 7A disebut presiden dan presiden dan wakil presiden, presiden atau wakil presiden kan itu. Bisa diberhentikan dalam jabatannya kalau terjadi 5 hal seperti itu.